John, kapan kamu akan berhenti pura-pura dan pulang? Maksudku lanjut jadi miliarder lagi dan lainnya. Aku udah bilang gak mau, Mia. Aku udah rawat Eva dan anak-anak selama 20 tahun. Ini hidupku sekarang. 3 hari lagi gala tahunan. Aku mau mundur sebagai COO dan CEO perusahaan asli harus kembali. Dan itu kamu, tahu kan? Jadikan Eva CEO yang baru dan juga pastikan ada kesempatan untuk anakku Alex. Oke, mengerti. Ini pasti kejutan Natal dari Eva buatku. Setelah bertahun-tahun dia cuek sama aku. Apalagi sejak anak-anak lahir, kami mulai tidur pisah kamar kayak orang asing. Tapi ini berani banget. Malam ini aku akan tunjukkan padanya aku masih kuat. Sayang, aku pulang. Oh, Selamat datang kembali sayang. Biar ku bawakan tas ini untukmu dan aku lepasin sepatumu. wah, baik sekali. Eva, kamu punya kejutan untukku malam ini? Enggak. Ih, jangan sentuh aku. Itu bekas ciuman. Itu bukan aku yang buat, kan? Kenapa dia cuek sekali? Sayang, bisa tolong ambilkan selimut? Tentu. Iya, aku tahu itu. Tadi ada di sini. Aku mau tunjukkan sisi paling intim dariku. Satu-satunya cinta sejatiku, Phil. Sisi paling intim dariku. Satu-satunya cinta sejati. Eva, kamu gak benci pakai baju kayak gini. Kamu cuma benci pakai untukku. Oke, baiklah. Aku akan kirim beberapa foto nanti. Eva, jelaskan ini padaku. Apa-apaan ini? Kamu buka barang pribadiku. Kamu aneh banget. Apa kamu gila? Kembalikan. Aku orang aneh. 20 tahun, Eva. Selama itu aku mendukung karirmu. Aku yang kerjakan semua pekerjaan rumah. Dan ini yang aku dapat. Kamu kirim foto telanjang ke cowok lain dan selingkuh di belakangku. Kamu sangat berlebihan. Aku dan Phil cuma ngomongin soal fotografi. Fotografi? Kamu pikir aku cuma anak kecil? Siapa dia? Sebenarnya siapa dia? Siapa bajingan ini? Bajingan apa? Phil peduli sama aku. Dia ngerti dan dukung aku. Dia sahabat terbaikku. Kamu! Ibu, ayah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Lihat anak-anakmu. Lihat mereka dan bersumpah. Sumpah kalau kamu dan Phil itu cuma teman. Ayo, tatap mata mereka dan katakan itu. Katakan kalau kalian cuma teman dan kalian gak ada apa-apa. Ayah, kamu cuma salah paham aja. Ibu dan Phil itu cuma teman. Apa cewek nggak bisa punya sahabat cowok lagi? Iya, Ayah. Phil itu cuma direktur keuangan di kantor ibu. Sejujurnya, Phil yang bantu aku dapat kerjaan ini. Alex Morgan, Amy Morgan. Kalian berdua tahu? Kalian berdua selama ini? Aku ayah kalian. Apa itu gak berarti apa-apa? Bukan itu maksudku, ayah. Eva? Eva, kamu tinggalin bajumu di rumahku. Phil! Hai. Hai. Oh, apa yang sedang terjadi? Jadi kamu Phil yang terkenal itu?
Iya. Aku Phil, sedang bertemu. Aku manajer keuangan dari grup Nexus dan sahabat Eva. Eva, kamu hianatin aku demi bajingan ini. John! John! Apa suamimu selalu begini? Ada apa ini? Aku minta maaf. Lihat John, ini kenapa aku sembunyikan foto-foto itu. Karena aku tahu reaksimu pasti berlebihan. Aku kenal Phil jauh sebelum kenal kamu. Dan kalau ada sesuatu, semua itu pasti sudah lama terjadi. Iya ayah, kamu udah nikah sama ibu puluhan tahun. Apa kamu gak percaya dia? Ayah, apa yang kamu lakukan? Bill itu atasanku di kantor. Kok kalian gini? Udahlah, aku dan Eva itu cuma teman. Tapi kalau foto itu ganggu kamu, aku bisa menjauh. Itu bukan masalah. Keluar dari rumahku! Lagi? Apa? Kamu cowok paling menyedihkan yang pernah aku temui. Selama ini aku berjuang sendirian buat jadi sukses. Dan sekarang aku hampir jadi COO karena Phil. Sedangkan kamu, apa yang kamu lakukan? Jadi bapak rumah tangga yang kerjanya melipat baju saja. Aku gak pernah lakuin apapun buatmu. Hah? Gak pernah. Kamu utang budi padaku. Utang budi sama kamu. Nikahin kamu itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Kamu itu cuman beban. Beban? Beban? 20 tahun lalu kamu sekarang. Aku suapin kamu, aku kasih kamu obat. Aku ada di samping tempat tidurmu siang dan malam, setiap hari. Sekarang kamu bilang aku beban. John, nikahilah cewek yang baik, seseorang yang sehat. Aku cuma menghambatmu. Jangan katakan itu. Jangan pernah katakan. Kamu gak menghambat aku, kamu itu seluruh duniaku. Dalam suka maupun duka. Sampai maut memisahkan kita. Sampai maut memisahkan kita. Apa kamu udah lupa janji-janji yang kita buat? Aku sampai gak datang ke pemakaman ibuku gara-gara kamu. Apa aku maksa kamu lakuin itu? Enggak. Itu pilihan kamu sendiri. Semua yang kamu lakuin itu keputusan kamu sendiri. Dan sejujurnya, setelah bertahun-tahun biayain semua kebutuhanmu, bajumu, makanan, tempat yang kita tinggal ini, aku rasa kita udah impas. Kamu tahu apa? Aku salah datang ke sini. Aku nggak bermaksud ikut campur urusanmu dan Phil, suamimu. aku minta maaf, ini memalukan. Aku bawa beberapa kado Natal untuk keluargamu dan kamu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Jadi, aku titipin ini ke kamu dan aku akan keluar. Ibu lihat, ini kalung berlian Harry Winston. Phil, ini pasti mahal banget. Aku lihat kamu perhatiin itu dan ini jadi hadiah ucapan selamat atas promosi kamu jadi COO. Oh, Phil, kamu masih berusaha rebut hati ibuku, persis kayak dulu. Cinta pertamanya nggak pernah nyerah. Apa? Cinta pertama? Eva, aku tahu dulu aku sangat bersalah padamu. Tapi aku lihat sekarang kamu sudah bahagia, jadi aku rela menyingkir. Enggak, aku... Enggak, tunggu. Oke, seharusnya bukan kamu yang pergi, seharusnya dia. Ayah, kamu udah nggak bikin ibu bahagia lagi. Ini giliran Phil, kamu pergi saja. Alex Morgan, Amy Morgan. Aku korbankan semuanya buat kalian. Dan sekarang kalian mau buang aku gitu aja? Karena dia kaya? Pengorbanan? Hah, apa itu pengorbanan? Selama ini ibu bekerja keras di perusahaan dan kamu cuman di rumah jadi bapak rumah tangga. Ibu sebentar lagi jadi COO yang baru. Dia nggak butuh beban kayak kamu. Jangan lihat aku kayak gitu. Kamu yang lakuin semua ini. Bill kasih aku 500 juta buat uang jajanku. Apa kamu nggak malu? Ayah, kalau kamu beneran sayang ibu, maka biarkan ibu pergi. Kalian begitu tega. Kita keterima di Harvard. Coba aku lihat. Hah?
Kalian berdua hebat banget. Ayah, nanti kalau aku lulus dan mulai kerja, aku bakal beliin semua yang ayah mau. Aku bakal urus kamu. Aku juga, aku bakal manjain ayah. Oh, itu gak penting. Aku senang banget kalian persiapkan masa depan kalian. Anak-anakku sendiri. Aku korbanin semuanya buat kalian. Aku ini ayah kalian. Oke, aku pergi. Kalau kalian gak mau aku ikut campur, aku pergi. Aku pergi sekarang. Enggak, Eva bentar lagi jadi COO. Aku harus pastikan dia cerai sama dia. Enggak, dengar John. Seharusnya aku yang aduh. John, apa yang kamu lakukan? Cuma mau bantu dan kamu malah sakiti dia. Iya, sekarang kamu ancam Pil. Besok kamu bisa mukulin ibu. Ibu ceraikan dia sekarang juga. Aku gak lakuin itu. Aku sudah muak sama kamu. John, kapan kamu akan berhenti hancurin keluarga ini? Anak-anak, keluar dari rumah kami. Kamu gak pantas di sini. Kamu bukan ayahku, bukan lagi. Pernikahan kita udah selesai. Kita akan cerai. Selamat Hari Natal. Eva bisa di posisinya karena kamu. Alex punya pekerjaan itu karena kamu. Setelah apa yang kamu lakukan, ini balasannya. Ini kejam sekali. John, dia bukan siapa-siapa. Kamu mau sembunyikan identitasmu. Eva punya ego besar. Kalau dia tahu siapa aku, dia akan rendah diri. Dia gak akan mau nikah sama aku. Makanya, aku akan rahasiakan identitasku. Biar dia bisa dapat yang terbaik dan gak tahu semua itu dariku. Dia nggak pantas. Ibu tinggalkan ini buatmu. Kalau dia masih hidup, dia nggak akan mau lihat kamu kayak gini. Ibu, aku mengecewakanmu. Ibu? John, Ada apa, Ibu? gak apa-apa. Aku cuma telepon. John, aku nggak enak badan. Tolong. Tenang, aku panggil dokter. Ibu sebentar. Sayang, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Aku segera kembali. Aku akan ceraikan Eva. Mia, tolong bantu aku. Astaga. Emi, apa kita udah ketemu tukang ledeng? Ini pagi Natal, tukang ledengnya lagi libur. Ayah biasa perbaiki ini sendiri. Maaf, aku nggak sehebat John soal urusan kayak gini. John gak bisa benerin pipa. Dia gak selevel sama kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Bill, sayang, ada apa? Apa yang terjadi? Pamanku kerja di grup Nexus. Dia bilang dia lihat John jalan sama COO. Astaga. Semoga kamu nggak bilang ke dia. Kalau si OO percaya dia, aku akan hancur. Semua kerja kerasku akan jadi sia-sia. Apa? Bu, kalau ibu gagal jadi COO, aku tamat.
Aku berharap ibu bisa bantu aku maju. John mau hancurkan semuanya. Aku nggak percaya aku pernah cinta sama dia. Phil, apa yang harus kulakukan? Tenang aja. Ada aku. COO percaya banget sama aku. Biar kau telepon, aku akan bereskan. Terima kasih. John, kamu mau lakukan ini di acara gala tahunan perusahaan? Kamu bakal lakuin apa aja biar aku mau jagain Eva. Hai, Mia. Ini Phil. Aku telepon buat ingatin kamu soal promosi Eva jadi COO. Jangan biarin gosip ganggu penilaian kamu. Eva itu bisa diandalkan. Dia pasti sanggup jadi COO. Cukup. Keputusanku bukan urusanmu. Bilang sama Eva untuk bersiap buat acara gala tahunan perusahaan. Aku akan bikin dia terpukau. Oke, bagus. Sampai jumpa. Dan apa yang CEO bilang? Jangan khawatir. COO suruh kamu bersiap untuk kejutan besar. Aku yakin dia akan umumkan di acara gala nanti. Mungkin CEO yang jarang muncul itu akan buat pengumumannya sendiri. Itu hebat banget. Begitu kamu jadi CEO, aku akan kuasai perusahaan. Iya, Bu. Begitu kamu jadi CEO, kamu harus bantu bisnis keluarga pacarku. Kebahagiaanku ada di tanganmu. Eva, aku udah menunggumu bertahun-tahun. Jangan lupakan aku waktu kamu udah dipromosiin ya. Astaga sayang, jangan di depan anak-anak. Mereka lagi lihat. Aku akan perbaiki pipanya. Astaga, grup Capital Nexus beneran melampaui harapan. Menyedihkan. Begitu ibu jadi CEO, kita akan kuasai ini. Udah dengar kabar besarnya, Eva? Kamu mudah jadi CEO malam ini ya. Selamat. Eva, bos baru kita. Begitu kamu jadi COO, jangan lupakan teman lamamu ini. Kami juga butuh kenaikan gaji. Oh, tentu saja. Benar kata pacarku. Kalau sama cowok yang tepat, kamu pasti selalu bersinar. Phil dan ibuku cocok banget. Mantan suami yang tua itu, dia nggak bakal bertahan di tempat kayak gini. Kakakku sebentar lagi keluar. Semuanya siap-siap. Baik, Bu. Ayo. Kamu tahu pesta ini gak seharusnya semewah ini. Katanya CEO udah balik dan dia akan naikin gaji ke semua orang yang bakal naik pangkat malam ini. Wah, terhormat banget. Dia bukan cuma ketua kita, dia juga orang terkaya. Dia bagi hadiah puluhan miliar hari ini. Kalau jadi anak CEO, pasti bisa hidup enak. Iya, kalau CEO semurah hati ini dan dia jadi saksi pernikahanku, aku bisa pamer ke temanku. Oh, Eva, nanti saat mereka umumkan promosimu, sebut namaku ya. Oh, tentu aja sayang. Iya. Ini. Selamat datang, Pak Morgan. John gak pernah lihat ramen kayak gini. Apa yang anak muda bilang, hidup kayak gitu bukan gaya dia. Iya, dia nggak akan tahu hal baik meskipun di depan matanya. Dia nggak pantas dapat apa-apa. Setuju. Dia nggak pantas ada di tempat kayak gini. Pecundang tua itu, dia nggak pantas jadi sorotan. Eva, kamu sebentar lagi akan meraih impianmu jadi COO. Aku akan dampingi kamu terus. Oh, CEO sudah datang. Hah? Orang itu, dia pakai baju yang kita nggak bisa beli. Dan rompi itu, baru dari lelang Kristi yang terbaru. Tunggu, apa dia CEO miliarder yang sangat terkenal di dalam negeri? Udah 20 tahun, dan tempat ini penuh dengan orang-orang baru. Ayah? Ayah itu CEO miliarder? John itu cuman orang miskin. Aku sudah lama menikah dengannya. Aku tahu jelas gimana kondisinya. John, kamu beneran berani datang ke sini? Kamu pikir aku akan percaya sama itu? Kamu mimpi saja.
Kamu pikir aku di sini buat kamu? Aku di sini untuk pesta. Kamu pikir pakai jas bikin kamu jadi CEO? Mimpi aja. Dunia orang kaya ini bukan buat kamu. Jangan coba-coba. Iya. Dan demi hubungan keluarga kecil kita ini, aku mau kasih kamu peringatan halus sekitar 10 menit lagi. CEO yang sekarang dan COO lagi dalam perjalanan sekarang buat berikan ibuku surat promosi jabatan barunya. Jangan sampai bikin malu keluarga kita. Pergi dari sini sekarang. Ini surat cerai. Tanda tangan ini dan pergi. Setelah aku jadi COO, jangan pernah kamu berpikir kalau kita itu setara. Aku selalu ada di level yang beda dari kamu. Eva, kamu berani banget. Kamu yang selingkuh duluan. Kamu udah permainkan aku dan kamu pura-pura jadi korban. Terus kenapa? Kamu bergantung sama aku. Selama ini, kamu gak pernah kasih uang sepeser pun ke keluarga ini. Kamu numpang hidup sama aku. Kamu masih gak ngerti juga ya. Kamu, semua ini, semuanya karena aku. Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Oke, kamu pikir kamu yang buat semua ini? Setiap uang keluarga itu dari ibuku. Kamu gak lakuin apa-apa. Oke. Terserah kamu. Tunggu. Tunggu. Tanda tangan ini juga. Aku gak butuh kamu lagi. Kami gak butuh ayah kayak kamu. Setelah ini, kita selesai. Mulai sekarang, kami akan pakai nama Bill Fry. Oh, iya. Aku, Alex Fry. Dan adikku, Amy Fry. Ya, cepat. Tanda tangan sekarang. Mulai sekarang, aku Amy Fry. Kedengarannya jauh lebih bagus daripada Amy Morgan. Bill, setelah kamu nikahi ibuku, kami akan jadi anakmu. Dan kami akan jaga kamu. Oh. Aku janji. Kami diterima di Harvard. Coba aku lihat. Oh, kalian hebat banget. Ayah, nanti kalau aku lulus dan mulai kerja, aku akan belikan semua yang ayah mau. Aku akan urusin kamu. Aku juga, aku bakal manjain ayah. Ayah gak khawatir soal itu. Ayah seneng banget. Kalian bisa rencanain masa depan kalian. Kemari. Alex, Amy, ini keterlaluan. Kalian permalukan ayah kalian di depan umum. Dan John, kamu itu ayah yang buruk. Bahkan anakmu gak mau panggil kamu ayah. Pergilah dari sini. Baik. Setelah besarkan kalian bertahun-tahun, lihat perbuatan kalian. Aku curahkan semua tenaga dan usahaku untuk kalian dan sekarang kalian malah jadi monster. Nona Morgan, Eva sudah datang. Nggak usah buru-buru. Biarkan mereka tunggu. Eva, aku akan balas perbuatanmu pada kakakku hari ini. Eva, Amy, Alex, kalian udah hancurkan sedikit rasa peduliku pada kalian. Ibuku sebentar lagi akan jadi COO. Tanpa dia, kamu akan jadi pengemis buat bertahan hidup. Wow, Ibu dan Bill akhirnya dapat akhir yang bahagia. Tunggu ibu dipromosikan jadi COO, aku akan jadi pewaris perusahaan ini. Apa yang membuatmu yakin kalau ini surat promosi dan bukan surat pemecatan? Apa yang membuatmu yakin kalau ini surat promosi dan bukan surat pemecatan? Mia, batalkan promosi Eva. Singkirkan Eva dan Alex dari perusahaan dan blacklist mereka dari industri ini. Aku bisa angkat dan jatuhkan dia sendiri. Dipecat? Apa kamu tahu untuk apa pesta ini? Ini untuk rayain promosi ibuku. Dipecat? Ayolah. John, semoga kamu bisa hidup mandiri setelah cerai nanti. Numpang hidup sama orang lain, payah. Minggir sana.
Ya ampun, kamu gila. Itu kursi CEO. Eva, dia masih mantan suamimu. Satu salah langkah, promosimu bisa saja dibatalkan. Kamu harus lakukan sesuatu. Ibu. John, apa yang kamu lakukan? Aku duduk di sini. Apa aku nggak bilang? Aku di sini untuk gala tahunan. Masih mau bohong? Kamu selalu buat aku merasa sangat malu. Kamu bikin aku muak. Eva, kita udah cerai. Aku menahan diri karena cinta dan hormat. Semuanya selesai. Kita udah cerai. Jangan pernah lagi kamu sentuh aku. John, apa kamu tahu itu kursi CEO? Kamu bisa celakai kita semua. Ayo, kakakku mungkin udah di acara gala tahunan. Apa salahnya kalau aku duduk di sini? Aku rasa kursi ini memang untukku. Aduh, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kenapa jadi ini banget? Bagaimana ini berani banget? Ampun. John, kamu gila. Cepat berdiri. Apa kamu gila? Dengar ya, CEO miliarder dan COO itu sebentar lagi sampai. Kalau kamu mau bunuh diri, silakan saja. Tapi jangan libatkan kami semua. John, kamu bakal celakai Eva. Kalau dia terus begini, aku akan hancur. Kamu dengar ya, kalau sampai kamu merusak promosiku, aku bakal habisi kamu. Keributan apa ini? CEO dan COO sudah datang. Gilbert, pas banget. Si bodoh ini keluyuran di sini seolah dia CEO. Kamu harus lakukan sesuatu soal ini. Apa? Bikin CEO marah? Pecundang dari mana ini? Aku juga nggak tahu. Kamu tahu nggak? Kamu dapat ganjarannya. Dapat ganjaran? Iya. Buka matamu dan lihat siapa yang kamu ganggu. Dapat ganjaran? Buka matamu dan lihat siapa yang kamu ganggu. Duduk di kursi CEO ya? Hah? Mending kamu berdiri kalau kamu tahu diri. Atau kamu bakal menyesal. Kamu beneran gak tahu siapa aku? John, berhenti pura-pura. Pak Gilbert itu eksekutif senior. Dia udah di sini 10 tahun lebih lama dariku. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir Pak Gilbert punya waktu buat kamu? Dasar pecundang tua. Jangan banyak omong. Kamu cuma kelihatan makin menyedihkan. Pergi aja sana. Pantas saja. Kamu baru ada di perusahaan selama 12 tahun. Aku pergi selama 20 tahun. Pantas saja kamu gak kenal aku. Oke, berhenti pura-pura. Pak Gilbert, aku minta maaf. Ayahku gak berguna dan dia lagi berhalusinasi. Dia pikir dia itu CEO yang udah hilang selama 20 tahun. Pak Gilbert, lebih pikirkan baik-baik. CEO misterius yang menghilang 20 tahun lalu. Apa benar itu dia? Jangan percaya kebohongannya, Gilbert. Dia mantan suaminya Eva. Dia di sini buat gagalin promosi Eva. Oh, apa kamu kenal Eva? Enggak. Dia akan jadi COO baru. Begitu CEO mengumumkannya. Dan kalau itu terjadi, aku bakal pastiin dia puji kamu. Kamu bisa aja dapat promosi. Kamu pasti Eva. Senang Hai, berkenalan. iya Pak Gilbert. Aku minta maaf, tolong keluarkan dia. Jangan sampai drama keluargaku ini merusak acara gala tahunan perusahaan. Oke, biar aku urus. Seret tua bangka ini keluar dari sini. Aku ini CEO kalian. Masih pura-pura jadi CEO ya? Hah? Kalau nggak percaya, kenapa nggak tanya ke CEO Mia Morgan? Dia akan luruskan ini dalam sekejap. Siapa kamu? Suruh aku telepon COO, hah? Katanya pesta ini untuk menyambut kembalinya CEO. Jadi, mending kamu pergi dari sini sebelum aku hajar kamu dan usir kamu sendiri. John, berhenti bergantung pada ibuku. Kamu cuma ambil uangnya aja, kamu harus merelakannya. John, kita udah tanda tangan surat cerai. Ayo akhiri ini baik-baik. Tolong, menjauh dariku. Mengganggumu? Eva Collins, lihat wajahmu aja aku muak. Biar aku luruskan satu hal. Perusahaan ini milikku. Dan yang harus pergi itu kalian semua. Oh, ya ampun, astaga. Kamu sudah gila. Ini keterlaluan. Eva, santai. Jangan kepancing sama bajingan ini. Dia, kamu tahu apa yang mau dia lakukan dan kamu udah kelewatan. Pengawal, bawa dia keluar sekarang. Ayo, Enggak, tunggu. Hei, kalian Ikut. ngapain? Ayo. Kalian ngapain? Hei, Ayo. lepaskan aku.
Enggak. Kembalikan. Sekarang. Oh, apa ini jam tua peninggalan ibumu itu? Menjijikkan. Eva Collins, aku peringatkan kamu. Itu jam tua peninggalan ibuku. Kembalikan. Oh, apa yang terjadi sama omongan beranimu tadi? Kamu mau ini kembali? Baiklah, akui kalau kamu salah. Mungkin akan aku pertimbangkan. Enggak, kamu nggak mau lakuin itu. Dulu pas aku suruh kamu lakuin sesuatu, kamu selalu lakuin dan sekarang kamu bakal nolak demi jam tua ibumu? Eva, jangan kelewatan. Baiklah, kayaknya aku bakal buang. Lagian tiap kali aku lihat tua bangka itu, dia bikin aku emosi. Jangan. Ibu, saat aku nggak ada di sampingmu, jam tua ini bakal seolah-olah aku selalu bersamamu. Dan kalau ibu nggak bersamamu, pegang erat jam tua ini dan rasakan ibu ada bersamamu. Oke, Oke. akan kulakukan. Anak baik. Kayaknya aku masih ada satu hal lagi. John, kamu sama sekali nggak berubah. Selalu cepat nurut. Menyedihkan, kayak anjing setia. Hei, balikin jamnya. John, kamu tahu apa yang aku nggak tahan selama bertahun-tahun ini bukan karena kamu nggak berguna. Itu udah jelas. Tapi si Jalang yang kamu panggil ibu. Astaga, dia bakal nelpon kamu setiap hari. Suara telepon itu bikin aku mual. Oh iya, kamu mau tahu alasan sebenarnya kenapa dia meninggal secepat itu? Karena dia telepon terakhirmu sama dia, aku tutup teleponnya. Eva! Ibu, ada apa? John, aku nggak enak badan. Tolong. Tenang, aku akan panggil dokter. Ibu, tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Jadi jam tua ini mungkin cuma satu-satunya kenanganmu sama dia, iya kan? Kamu mau ini kembali? Tunggu di kehidupan berikutnya. Enggak! Apa? Ya Tuhan. Eva, kamu iblis jalan. Berani sekali kamu. Sia. Usir dia dari sini. Berani sekali kamu. Oh, Nona Mia, suatu kehormatan. Kalau saya tahu, saya pasti sambut Anda di depan. Nona Mia, apa CEO sudah ada di sini? Kami sedang menunggu dia untuk umumin promosi Eva. Sungguh kehormatan, Nona Mia. Saya Eva Collins, manajer penjualan. Saya sangat terhormat karena Anda mempromosikan saya. Keluar dari sini. Di hari gala tahunan kita, kamu malah bikin ulah di sini. Beraninya kamu. Bukan, Nona Mia. Maaf, nggak ada yang bikin masalah. Kami tadi ada insiden kecil sama CEO pura-pura itu. Tapi itu sudah beres kan? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Pura-pura. Suruh orang ke sini. Beresin kekacauan ini sekarang. Kenapa aku nggak lihat John? Bill, jawab aku. Apa kamu lihat dia? Apa ada yang lihat dia? Maaf, aku nggak tahu siapa yang kamu bicarakan. Kenapa dia bisa kenal John? Enggak. Terus John kemana? Bukannya dia seharusnya ada di sini. Tunggu, bukannya itu jam tua John?
Nona Mia, aku mau bertanya, apa yang sedang terjadi? Jawab aku, di mana pemilik dari jam saku ini? Nona Mia, dibandingkan promosi Eva, apa pemilik jam itu sepenting itu? Benar, Nona Mia. Gala tahunan akan segera dimulai dan si penipu itu udah ditangani. Kamu usir pemilik jam ini? Benar, nggak ada masalah lagi. Kita siap untuk promosinya, tapi di mana CEO-nya? Kenapa dia belum datang? Bill, untuk terakhir kalinya, di mana pemilik jam itu? Mia, John, John, hanya kamu kakak kandungku. Aku nggak akan biarin siapapun sakitimu. Apa? Kakak kandung? Kakak? Aku nggak tahu dia punya kakak. Kamu nggak apa-apa? Aku butuh dokter. Tolong siapapun periksa dia. Siapa yang lakuin ini? Nona Mia, kita mungkin salah, agak kasar sama dia. Tapi itu si badut yang nyamar jadi CEO. Kami lakuin ini buat lindungi dia. Apa katamu? Nona Mia, ini salah saya. Keamanannya buruk. Sampai dia bisa masuk. Saya akan bereskan. Saya akan atur ulang semuanya. Dasar bodoh. Apa kamu tahu siapa dia? Kenapa dia lindungi pecundang ini? Jaga mulutmu. Pukul aku lagi? Nona Mia, John itu hanya parasit. Kamu mau kami sebut dia apa? betul Nona Mia. Dasar wanita licik. Dan kalian berdua anak nggak tahu diri. Kalian lebih parah dari binatang. Menindas John selama 20 tahun ini. Aku bakal bikin kalian bayar itu. Pengawal, tangkap mereka semua. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Mia, berhenti. Mia, berhenti. John, kamu nggak apa-apa? Udah diobati, aku nggak apa-apa. Ini semua salahku. Kakakku terluka di hadapanku. Ini sama sekali bukan salahmu. Apa dahimu masih sakit? Nggak apa-apa. Kenapa ayah dekat sama Nona Mia? Iya, kenapa Nona Mia pukul pil demi cowok nggak guna itu? Apa hubungan mereka? Jika Nona Mia sangat menghargainya, apa dia beneran orang yang penting? Sialan, aku beneran salah pilih lawan. Kayaknya John dan Nona Mia lebih dari sekedar hubungan bisnis. Nona Mia, sebenarnya apa hubunganmu dengan mantan suamiku? Hubungan kami bukan urusanmu. Aku bersumpah, siapapun yang sakiti dia hari ini akan dapat ganjarannya. Bill, cepat katakan padaku siapa yang baru saja kamu pukul. Itu mantan suaminya Eva yang gak berguna. Mantan suami nggak berguna. Terus kenapa CEO jadi ikut campur? Dan kenapa orang yang bukan siapa-siapa diundang ke gala tahunan? John, jam tua ini udah lebih dari 10 tahun. Aku khawatir benda ini nggak bisa diperbaiki lagi. Mau kamu apakan mereka? Eva, dari sekian banyak yang bisa kamu lakukan, kamu malah rusakin peninggalan ibuku. Oke, itu cuma jam tua. Kenapa? Kamu mau pukul ibu? Mereka semua berani sekali. Lihat kerumunan ini. Kamu kira mereka pantas? Oh, tunggu dulu. Aku mengerti. Alasan kamu bisa di sini itu karena dia. Kalian berdua udah berselingkuh. John, kamu nuduh aku selingkuh. Ternyata kamu juga sama. Tua bangka bodoh, aku kira kamu orang yang baik, tapi kamu malah hianatin ibuku. Iya, waktu kamu cerain ibu, kamu bertingkah seakan-akan kamu yang jadi korban. Ternyata kamu malah tidur sama wanita ini. Menjijikkan. Jadi kamu pikir Mia beneran ada main sama cowok itu? Susah dipastikan. Kalau enggak, kenapa Mia bela dia? Jadi Mia, apa kamu nikmati bekas aku? Ambil barang bekas kayak dia. Pantasan kamu udah 30 tahun tapi masih sendiri. Siapa tahu berapa banyak cowok yang kamu sembunyiin di belakang. Hidup pribadimu pasti berantakan.
John, kamu berani pukul aku demi selingkuhan ini? Hei, diam! Aku pukul kamu ada alasannya. Dia adik kandungku. Jangan pernah fitnah dia lagi. Adik? Lebih kayak selingkuhan. Aku udah kenal kamu lebih dari 20 tahun dan kamu gak pernah bilang punya adik. Kamu bilang aku penipu, tapi sekarang kamu malah nempel sama cewek kaya. Kita memang harus cerai. Wah, Bu, kamu buta sampai bisa milih dia? Ini konyol. Konyol? CEO akan kasih aku surat promosiku. Kalau dia gak ketemu aku, apa kamu bisa tanggung itu? Betul. Ibu jadi COO, itu permintaan dari CEO. Nanti, kalau ibu udah jadi COO, semua orang di sini bakal kena. Oh iya, aku baru ingat. Aku hampir lupa. CEO punya sesuatu buat kamu. Aku serahin ke kamu. Wah, ibu keren banget, selamat ya. Semua kerja kerasmu akan terbayar lunas dan impianmu akan jadi kenyataan. Kalau ibu udah jadi COO, jangan lupa rumah yang ibu janjiin ke aku. Eva, ayo buka. Ayo buka. Apa? Ini tidak mungkin. Hah? Dipecat? Ini nggak mungkin. Ini ulahmu. Nona Mia, jujur aja. Eva udah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Kenapa CEO mau pecat dia? Iya, John. Apa kamu lakuin ini buat balas dendam? Enggak. Dia cuma dapat apa yang pantas dia terima. Pantas dapat ini? Aku nggak percaya kamu. Seharusnya CEO kasih aku promosi secara langsung. Mana CEO-nya? Aku mau ketemu dia. Dia nggak mau ketemu kamu. Nggak mau ketemu kami? Oh, aku paham sekarang. Kamu cuma merasa terancam kalau Eva jadi COO baru dan ancam posisimu. Jadi kalian pasti mengubah surat promosi itu. Eva, jangan khawatir. Kalau CEO udah datang, dia tahu yang sebenarnya. Dia akan bela kita. Benar. Benar. Aku akan laporkan ini ke CEO dan buat kalian semua dapat ganjarannya. Eva Collins, Bill Fry, Gilbert Newman, kalian menyerang tamu. Ini pemberitahuan resmi. Kalian dipecat. Apa? Beraninya kamu. Aku mau bertemu CEO. Akan kulaporkan penyalahgunaan kekuasaan ini. Sudah cukup. Usir mereka. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Panggil CEO-nya. Aku gak akan diam. Jelas itu dia. Apa-apa ini? Aku belum pernah lihat orang ini. John, menurutmu mereka akan ganggu kamu terus? Biarkan mereka coba. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Apa-apaan Kamu ini? gak tahu siapa aku. Aku calon CEO kalian. Bill, ini semua karena kamu. Aku? Gilbert? Gilbert? Hey! Apa ini kejutan yang kamu bilang untukku, ha? Kamu bilang aku bakal jadi COO di acara gala tahunan dan kita akan kuasai dana perusahaan. Eva, Kejutan macam apa ini? Eva, kamu tahu John berbuat curang. Kita cuma perlu bicara sama CEO. Coba dia bisa bantu kita. Tapi John barusan bilang dia CEO-nya. Jangan sampai dia mikir aku gak guna. Kalau dia tinggalin aku sekarang, aku akan rugi. Gak? Belum ada yang pernah lihat CEO aslinya. Makanya ayahmu pura-pura jadi dia. Benar, dasar pengecut. Mana mungkin John itu CEO. Sembunyiin identitasnya dan jadi suami rumah tangga bertahun-tahun lamanya. Itu nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Halo, Ayah. Apa kau tahu besok ulang tahunku yang ke-70? Aku perintahkan kamu untuk buatkan pesta yang meriah. Aku udah adakan pesta setiap tahun. Bukannya ini giliran Mike. Halo? Ibu, kenapa kakek telepon? Kakekmu mau aku adakan pesta ulang tahunnya yang ke-70. Setiap tahun kita yang adain dan bayar. Apa Paman Mike nggak bisa lakuin tahun ini? Pesta ulang tahun? Bert, kamu satu-satunya sepupuku. Boleh aku tinggal di Villa Royal Crest ini beberapa hari aja? Pemiliknya gak pernah datang. Aku bisa bantu bersih-bersih, ringanin kerjaanmu. Terus? Tenang aja, cuma untuk beberapa hari. Aku janji begitu si bos kembali, aku akan pergi, gak akan ada masalah. Pegang omonganku.
Aku ada ide. Gimana kalau kita adain pestanya di villaku di Royal Crest? Pil, kamu punya villa? Di Royal Crest, villa di sana harganya triliunan. Kalau kakek adain pestanya di villa termewah di kota ini, dia pasti setuju. Sayang, semoga aku nggak melukaimu saat aku dorong kamu tadi. Jangan khawatir. Kamu beneran nggak keberatan? Oh, dengan senang hati. Dan kamu gak perlu terlalu sungkan denganku. John, gala tahunan udah selesai. Kamu masih mau tinggal di rumah tua? Ayo kita ke Royal Crest. Aku dulu tinggal di sana. Aku udah terbiasa. Ini sebuah villa. Terima kasih banyak. Sampai. Iya. Selamat datang semuanya. Ayo masuk. Wah, Villa ini keren banget. Maksudku tempat ini kayak istana. Selamat ulang tahun ke-70, Ayah. Selamat ulang tahun, Kakek. Selamat ulang tahun Pak Archie. makasih banyak untuk tempat keren ini. Kamu jauh lebih baik daripada si pecundang John itu. Nah, mulai sekarang Eva ada di tanganmu. Oh iya, mulai sekarang kamu kakak iparku, jadi ambil barang manapun yang kamu suka. Wow. Kamu tahu mantan iparku yang gak guna? Gak bakal sanggup beli semua barang ini. Ayo kita mulai pestanya. Ayo masuk. John, kamu cuma bawa baju buat setengah hari. Apa kamu yakin bakal cukup? Aku cowok. Apa gunanya punya banyak baju? Cukup diganti aja. Oh iya, aku mau berterima kasih semuanya yang udah datang ke ulang tahun ayahku. Ini sangat berarti. Makan, minum, dan ayo kita senang-senang. Silakan ambil semuanya. Suami baru Eva baik banget. Iya. Dia kaya dan perlakukan ayahnya dengan baik. Jauh lebih baik dari John pengangguran yang dulu dia Ya, nikahi. Sejujurnya aku gak sangka Iya, bakal punya bener. kakak ipar sekeren Aku setuju. ini. Tentu aja, itu pasti. Apa mungkin pemilik villa ini kembali? Ada apa sayang? Apa kamu akan buka pintunya? Oh iya. Halo Pak, kami datang untuk bersih-bersih. Sebentar. Hai, Bert. Halo, Bill. Pemilik villa sewa beberapa pembersih untuk bersih-bersih. Tolong bantu awasi mereka. Iya, oke. Tenang saja, akan kurus. Kalian datang tepat waktu. Setelah pesta selesai, kalian bisa bersihkan villa ini. Tunggu, bos gak bilang apa-apa soal pesta. Kalian harus bayar tambahan. Oh, kalian mau naikkan harga ke aku sekarang? Gimana kalau aku tulis ulasan jelek atau ajuin komplain? Kalau nggak mau, cepat kerja. Cuci buah, cuci piring, lakukan dengan cepat. Siapa tadi? Siapa yang di Pil pintu? apa ini? Archie, mereka ini pembersih yang aku sewa untuk pestamu. Cepat kerja. Wow, ini pertama kalinya aku menikmati layanan kayak gini. Kemiskinan membatasi imajinasiku. Hidup orang kaya sungguh Semuanya menarik. di sini dilayani. Sampai bikin aku iri. Oh, ini cuma pesta ulang tahun. Kenapa sewa banyak pelayan buat kita? Pil, kamu jauh lebih baik daripada si pecundang itu. Ibu, ini Lafite tahun 82. Aku cuma pernah lihat ini di TV. Pokoknya hari ini aku harus coba. Ya ampun, apa kamu yakin kamu bisa buka sebotol anggur semahal ini? Harusnya kita tanya Pil dulu. Pil, Oh, Amy, kalau Alex mau minum, biarkan dia minum. dengarkan. Ayo, buka semua anggurnya. Hari ini ulang tahun Pak Archie yang ke-70. Kita bakal rayakan dengan meriah. Lagi pula pemilik villa sudah lama nggak pulang. Aku tinggal beli anggur palsu, terus taruh lagi nanti. Sepal Blong 1961. Pil, kamu baik banget.
Oh, apa aja buat kamu? Apa artinya uang segitu? Bill, setelah tahun baru, kalian berdua bisa menikah. Aku restui pernikahan ini. Tentu aja. Aku akan jaga Eva dengan baik, Ayah. Selamat. Lagi. Ada yang mau anggur lagi? Hah? Kapan kita sampai? 2 menit lagi. Wah. Oh, anggur lagi. Oh. Tunggu. Bawa ini ke kantor. Ayo. Apa saja? Ayo. Ya, Dari sini. Coba ini ulang tahun. Ayo. Ayo. Ayo minum lagi. Apa yang kalian lakukan? Sial. John, ngapain kamu di sini? Ini ulang tahun ayahku. Kamu nggak diundang. Pesta ulang tahun. Siapa yang izinin kamu adain di sini? Siapa yang izinin? Aku lagi adain pesta ulang tahun buat ayahnya Eva. Siapa yang kasih kamu izin? Nggak ada yang undang kamu. Kamu kesini cuma bikin onar. Aku tadi melamun. Terus mikir, siapa ini? Ternyata mantan iparku yang gak guna. Eva, cepat usir dia keluar. Orang gak guna. Halo, mantan suami nggak guna Eva. Dia gak pernah keluar rumah, gak pernah kerja. Dia cuma numpang hidup sama Eva. Pak Tua, ku beritahu. Ini vilanya Bill. Kamu gak diterima. Jadi pergilah. Iya, dasar pengangguran gak tau malu. Apa kamu gak malu tinggal di sini? Kamu dengarkan? Keluar. Keluar. Aku rasa yang harus pergi itu kamu. Dan kalian semua. Oh. Kamu bilang apa? Berhenti di situ. Kamu ngapain? Siapa yang izinin kamu duduk? Ini vilanya Bill. Aku hitung sampai 3. Kalau kalian masih di sini, kalian bakal tahu akibatnya. Oh tidak, Bill. Kamu gak apa-apa? Ayah, kenapa kamu bikin masalah di villa Bill? Aku tanya sekali lagi. Siapa yang izinin kamu adain pesta ulang tahun di sini? John, kamu gila. Kita bahkan belum beresin urusan dari gala tahunan perusahaan. Sekarang kamu malah kesini dan kamu rusak pesta ulang tahun ayahku. Bill, telepon polisi. Buat dia ditangkap. Tuntut dia atas kasus penerobosan. Penerobosan? Iya. Kamu tahu apa? Oke, telepon aja polisi. Nanti pas mereka datang, kita lihat siapa yang bakal ditangkap. John, aku saranin kamu pergi sendiri. Jangan bikin dirimu kelihatan konyol. Pergi? Bill, kamu ngotot bilang ini villamu. Ada bukti? Aku nggak perlu kasih kamu bukti apapun. Kamu tahu seberapa konyolnya dirimu sekarang. Apalagi dengan jas itu. Iya, pecundang. Pelayan, kenapa ada banyak sampah di villaku? Tuan, sampah apa? Saya bersihkan setiap hari. Oh ya? Aku nggak peduli kamu di mana. Kamu punya 5 menit buat muncul di depanku. Kalau enggak, kamu dipecat. Apa aku gak salah dengar? Dia bilang villa ini punya dia. Oh John, kamu kumpul kebo sama cewek kaya dan sekarang kamu pikir kamu bisa seenaknya di villa ini? Menyedihkan. Aku cuma kasih kelonggaran karena ini ulang tahun ayahmu. Pergi sekarang. Aku gak akan permasalahkan. Dengar orang ini, dia mau biarin gitu aja. Dasar sampah gak berguna. Aku peringatin. Vas itu harganya 200 miliar. Kalau kamu pecahin, kamu nggak bisa ganti rugi. Kamu berani ancam aku? Dengar ya, semua yang ada di rumah ini punya Bill. Oh, aku minta maaf. Aku agak mabuk dan kurang sadar. Dan Nggak apa-apa, bukan salahmu. Dia yang ada domba kita. Iya. Baiklah,
Kamu baru sia-siain kesempatan terakhirmu. Apapun yang terjadi itu salahmu. Ngapain kamu di sini? Pak, maaf saya telat. Pak, maaf saya telat. 20 tahun yang lalu, saya titipin tempat ini padamu. Saya nggak pernah telat bayar gaji, kan? Sekarang, lihat rumah ini. Lihat rumah ini jadi kayak apa. Pak, maafkan saya. Ini salah saya. Tolong maafin saya, Pak. Aku mau mereka keluar semuanya. Dan aku mau rumah ini kembali kayak dulu. Dan aku mau mereka bayar semua yang mereka rusak. Tunggu. Jadi, villa ini beneran punya dia? Bill, ngapain bikin pesta di sini? Mau aku mati? Bill, dasar brengsek, kamu tipu kami. Aku hampir biarin kamu nikahin Eva. Mimpi aja. Iya, dan aku hampir percaya. Villa ini punya kamu. Dasar pembohong. Ada apa denganmu? Pelayan, jam tanganmu bagus. Mahal, kan? Maaf saya minta maaf. Maaf, saya jadi serakah dan ambil jam tanganmu. Kembalikan ke tempatnya. Dan pergi dari sini. Pak, tolong kasih saya... Keluar! Keluar! Berhenti! Berhenti! Apa aku izinin kalian pergi? Aduh, John, ayolah. Ini semua salah Bill. Dia permainkan kami. Kamu itu kakak iparku. Kakak ipar? Aku rasa bukan. John, aku sudah buat kekacauan. Kumohon kasih aku kesempatan lagi. Udah terlambat. Vas yang kalian pecahin itu 200 miliar. Anggur di lemari itu 800 miliar. Kalian harus bayar semuanya sekarang. John, kami udah minta maaf padamu. Kalian pikir dengan minta maaf kalian bisa lolos gitu aja? Coba dan aku akan tuntut kalian. Bill yang buka anggurnya itu bukan masalah kami. Dengar ya John, meskipun ini villamu, tapi Mia bayar. Dasar benalu nggak tahu diri, dasar orang sombong. Yang keluar dari mulutmu itu cuma sampah dan cuma buang-buang waktu. Pengawal. Kamu Pergi bisa lah. apa? Kamu gak Kalian punya juga kuasa. pergi. Jangan sentuh Ayo. aku. Hei, Pergi. tunggu, ayah. Ayolah, pergi. Oh, kamu nggak apa-apa kan? Ayah, kita harus gimana? Barang-barang itu harganya triliunan. Suruh Eva bayar. Ini semua salahnya. Tapi, Ayah, ayo kita pergi. ayah, Ayo. ayah, Jangan bicara pada aku. aku enggak. Ayah, Orang tua itu pemilik villa ini. Kalau kamu nggak ceraiin dia, ini pasti jadi milik kita. Aku nggak nyangka John buat Mia keluarin uang sebanyak itu. Eva, biar aku jelasin. Bill, kamu sudah mengecewakanku. Bill, kamu buat aku kecewa. Oh, sadarlah Eva. Mia beli tempat ini buat John puluhan tahun yang lalu. Dia mana mungkin mau tinggal di sini. Ibu, Bill benar. Orang tua itu nggak pernah bilang dia punya villa. Dia mungkin tinggal sama cewek kaya murahan. Iya, Bu. Bill benar. Eva, semua yang aku lakuin ini buat persiapan pesta ayahmu. Kamu bilang aku bohong? Oke, mobil-mobil yang aku beliin. Apa itu juga palsu? Apa uangnya juga palsu? Apa cintaku juga palsu? Ini balas dendam John. Dia jelas datang ke sini buat ganggu kita. Dia bikin kita pecahin barang antik itu. Kamu ancam karir Mia. Dan ini balas dendam dari John. Benar, Ibu. Kalian udah cerai lama banget dan cowok ini terus muncul di kehidupan kita. Bikin semua kacau. Masih bilang dia punya villa ini. Oke, aku nggak percaya sama sekali. Bill benar. Dia bantu aku selama ini. Dia nggak mungkin sakiti aku. Kalau nggak perlu nikahin kamu buat bayar utang-utangku, aku nggak akan pernah mencilat nenek-nenek kayak kamu. Jadi, Bill, menurutmu kita harus gimana? Kita lawan balik. Kita jebak Mia biar kerjaannya gagal, biar dia dipecat. Dan rencana cadangan kecilnya John nggak akan berhasil. Dan kita bisa balas dendam. Aku suka cara pikirmu. Kita mulai dari mana? John, ini hari pertamamu di pabrik. Ayo kita ke sana biar kamu ketemu semuanya. Kita tetap sembunyikan saja. Apa maksudmu? Pas acara gala tahunan gak ada yang tahu siapa kamu. Gara-gara itu kamu celaka. Mia, ada kabar buruk, ada masalah di pabrik. Banyak pekerja mogok. Apa? Mereka bilang kita belum bayar gaji, ini makin kacau. Kalau begini terus kita bisa kehilangan proyek 100 miliar itu. Mia, kamu harus ke sana sekarang. John, ini jam kerja. Di mana para pekerja? Di mana mereka semua? Minggir. Di mana bosmu? Ada apa ini? Mia udah datang. Biarin kami lewat. Semuanya tenang dulu. Tenang! Pekerjamu pada mogok. Nggak ada pengiriman, nggak ada kesepakatan. Perjanjian dibatalkan. Dan kamu harus bayar denda ke kami. Bayar kami sekarang!
Oke, tapi tolong semuanya tenang dulu ya. Tenanglah. Minggir! Minggir! Siapa penanggung jawabnya? Pak, saya CEO-nya. Kalau ada masalah, bisa bicara sama saya. Kami dapat laporan kalau pekerja Anda lagi mau kerja karena gajinya belum dibayar. Apa itu benar? Pasti ada salah paham. Kasih saya sedikit waktu dan saya bisa beresin. Oke, Anda punya 1 hari untuk beresin. Kalau enggak, kami tutup perusahaan Anda. Oke, 1 hari saja. Dan saya akan beresin. 1 hari. Mending Anda tangani. Kami akan kembali besok. Baik. Ini pasti ulah Pil dan anak buahnya. Cari tahu apa yang terjadi. Mia, telepon para petinggi. Tanya apa yang terjadi. Jangan buang-buang waktu, Bu. Jadi ini ulahmu? Apa yang kamu lakuin? Apa yang aku lakuin? Ayo semuanya keluar. Bayar gaji kami! 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 Hah? Bayar gaji kami! 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 Beraninya kamu fitnah kami dan pergi gitu aja. Kalau pengiriman gagal, apa kamu yang tanggung dendanya? Bos, gaji kami belum dibayar. Belum dibayar? Phil, kamu ngapain aja? Aku ngapain? Aku nggak bersalah, Bos. Aku orang baik. Jangan salahin aku. Nggak bersalah. Kamu akuntan pabrik dan urus gaji karyawan. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Cukup Mia. Nggak perlu ancam-ancam begini. Begitu CEO tahu kalau para pekerja mogok kerja, yang bakal dihukum itu kamu. Kamu berani ancam aku? Kamu nggak mau CEO tahu apa yang kamu lakuin kan? Kamu sebarin informasi palsu di acara gala tahunan, pecat aku dan Phil. Aku yakin CEO nggak tahu soal itu. Aku nggak mau buang-buang waktuku. Phil, terakhir kali, apa kamu korup gaji yang aku kirim? Kamu bercanda. Mana mungkin aku korupsi? Kamu udah pecat aku di acara gala itu. Oh, aku ngerti. Kamu curi uangnya buat kasih ke John. Itu yang terjadi. Omong kosong. Omong kosong. Kawan-kawan, kita tetap mogok. Biar pabrik penghisap gaji ini bayar gaji. Ayo semua! Suruh mereka bayar! Suruh mereka bayar! Suruh mereka bayar! Suruh mereka bayar! Oh, jadi begitu. Pil curi uangnya dan coba salahin kita. Salahin kamu? Aku lagi bongkar kamu. Dan kamu, Mia, kalau kamu nggak gelapin anak itu, kok kamu bisa punya villa 1 triliun? Dia beli pakai uang dia sendiri. Apa? Oh ya ampun Mia, kamu berani bohong tentang ini? John jadi suami rumah tangga lebih dari 10 tahun. Dia nggak mungkin mampu beli villa 1 triliun. Benar, dia aja nggak mampu beli mobil. Kalau dia punya uang sebanyak itu, dia nggak bakal perhitungan sama aku. Dan nggak bakal bikin aku malu waktu aku nikah. Aku punya uang atau enggak, apa hubungannya sama kamu? Semuanya apa bisa bantu aku sebentar? Aku janji kalian dapat gaji kalian hari ini juga. Kamu siapa? Kenapa kami harus percaya? Aku dengar pembahasan mereka. Kayaknya dia simpanan bos. Kalau gitu, dia yang curi uang kita. Kamu harus balikin itu. Balikin! 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 Semuanya, total gaji kalian cuma beberapa miliar. Aku konglomerat di kota ini. Kenapa aku harus curi gaji? Kenapa aku harus curi gaji? Oh, konglomerat di kota ini. Ayolah, kamu itu cowok peliharaan terbesar di kota ini. Bos, sesuai perintahmu, saya udah cek rekening koran Phil. Ada uang masuk yang nggak jelas asalnya. Oh. Aku menang lotre. Lotre? Iya, Buktikan. Tunjukin tiketnya. hilang. Hilang? Oke, yang kamu lakuin itu kamu ambil dari gaji mereka. Phil, kamu harus kasih penjelasan. Iya. Apa-apaan? Kamu munafik. Pembohong. Kamu fitnah Mana orang-orang uang ini. kami? Padahal kamu pencurinya. Balikin. Dasar pencuri. Aku mau uangku Kami sekarang. udah kerja Kamu 3 berhak. bulan. Balikin. aku. Dasar pencuri. Balikin! Balikin! Ayo balikin. Balikin! Kalian mau uangnya? Lihat mereka. Mereka yang ambil uangnya. Apa? Kamu bilang Mia berutang gaji dan kamu punya bukti. Kenapa kamu bohongi aku? Phil, kamu gelapin dana perusahaan. Kami gak dapat apa-apa. Ya, Phil, jangan ngarang lagi. Serius? Pakai otakmu.
Gimana kamu bisa hidup dengan gaya hidup mewahmu? Mobil belanja sana-sini? Jadi kamu beneran gelapin dana perusahaan? Sekarang kamu paham. Kalau aku masuk penjara, kalian semua akan ikut aku. Dan kamu, Mia, gaji mereka hilang. Gimana kamu melewati ini? Kenapa kamu yakin aku nggak bisa tutupin? Si tua dan pecundang yang kalian bilang sebenarnya CEO misterius dari grup Morgan. Si tua dan pecundang yang kalian omongin sebenarnya CEO misterius dari grup Morgan. Apa katamu? Kamu bukan ketua, kamu cuma benalu. Astaga. Astaga. Jaga mulutmu. Phil, kamu dicurigai terlibat penggelapan dana dan penyalahgunaan dana perusahaan. Kamu ikut kami sekarang. Kamu... Gak. John, gimana dengan yang lain? Apa? Kamu mau ngapain? Ayah, Phil jebak kami. Iya, ayah. Kami nggak bermaksud. Tolong kasih kami kesempatan kedua. Apa yang selalu aku bilang? Salah menilai orang lain akan merugikan kalian sendiri. Aku udah kasih kalian terlalu banyak kesempatan kedua. Udah cukup. Usir mereka. Enggak, tunggu. Sayang, tunggu. Ayah, Ini salah paham. Ayah. Kita salah pekerjakan orang. Sebagai ketua, saya minta maaf. Kalian akan terima gaji langsung hari ini, ditambah bonus akhir tahun sebesar 1 miliar. Asik! Terima kasih! Di tahun baru, mari kita kerja keras. Setuju? Iya, benar. Benar. Berhasil. Bu, apa John beneran CEO? Apa kita harus minta maaf selagi masih ada waktu? Aku udah nikah sama cowok itu bertahun-tahun. CEO macam apa yang hidup kayak gitu? Orang lain pasti marah besar sekarang. Kalau aku jadi CEO, aku bakal suruh istriku layanin aku tiap hari. Mana mungkin sembunyiin hal ini selama 20 tahun. Menyedihkan banget, ini nggak mungkin. John itu cuma numpang hidup. Dia mungkin cuma ambil uang dari Mia. Makanya dia terobsesi banget sama dia. Kok kita bisa punya ayah yang pecundang? Ibu, aku lapar. Kita makan apa? Amy, bikinin kakakmu sesuatu. Aku nggak bisa masak. Ayah yang masak. Ke restoran mahal aja. Apa kamu nggak tahu apa yang terjadi sama keluarga ini sekarang? Kita bangkrut. Kita nggak punya uang lebih buat itu. Kita nggak pernah makan masakan ibu. Dia bisa masak. Makan ini. Katanya lumayan enak. Ibu, kita sekarang harus apa? Kamu dan Alex kehilangan pekerjaan. Dan sekarang aku juga gak kerja. Tapi jangan khawatir. Aku punya 10 tahun pengalaman sebagai direktur penjualan. Dan aku dengar investor asing bakal datang. Dan aku diundang ke konferensi investasi. Yang perlu aku lakuin cuman presentasiin proposal dengan baik. Ambil hati mereka dan aku akan berjaya lagi. John, sekarang kamu udah balik jadi CEO. Kamu harus buat konferensi 3 hari lagi. Oke, taruh aja di situ. John, kamu sibuk sama kerjaan dan kamu hindari semua pestaku. Masih galauin Eva? Aku atur pertemuan sama investor itu. Dia cantik banget. Kamu harus kenalan. Mungkin kamu bisa lupain Eva. Mia, bukan itu yang kubutuhin. Lagian dia kesini buat urusan bisnis. Nggak baik aja ketemu secara pribadi. Aku nggak mau. Bukan, kamu salah sangka. Dia yang suruh aku undang kamu. Lagi pula kamu juga kenal dia. Kamu bakal nyesal kalau lewatin ini. Apa iya? Siluet itu, kenapa rasanya sangat familiar? John, Hei, ternyata kamu. kamu terlihat kaget karena ketemu aku. Ini, aku gak nyangka ini udah lama. John, aku mau pergi ke Eropa buat kuliah bisnis.
Jadi aku nggak akan bisa pinjam buku-bukumu lagi. Ini buat kamu. Aku juga mau kasih sesuatu buatanku. Jadi aku bikinin kue ini buatmu. Cuman hadiah perpisahan kecil. Kamu beneran pergi kuliah di luar negeri? Kamu berhasil jadi miliarder termuda di kota ini. Aku juga harus berkembang. Aku nggak mau kalah sama kamu. Dengan begitu, aku bisa beneran. Hati-hati, Annie. Nggak nyangka banget. Kalau gadis yang dulu sering pinjam bukuku sekarang udah jadi cewek yang luar biasa. Sebenarnya aku pergi ke luar negeri karena aku mau jadi layak buat kamu. Dulu kamu bintang yang lagi bersinar. Aku ke luar negeri buat kejar ketinggalan. Tapi pas aku balik, kamu udah nggak. John, aku selalu tungguin kamu. Separuh hidupku udah aku habisin buat Eva dan anak-anak. Nggak pernah tahu ada yang peduli sama aku selama ini. John, karena kamu sekarang sudah bebas, mungkin kamu bisa kasih kita kesempatan. Jo, jangan gitu. Aku baru beliin kamu mobil. Keluargaku bangkrut dan kartuku udah limit. Aku gak jual gaya demi uangmu. Dengar, kasih aku 10 miliar atau batal nikah. Jadi, kamu nikahin aku cuma demi uang? Betul. Kalau berani, coba bilang lagi. Percaya pada aku, Amy. Joe bukan orang baik. Kamu gak akan bahagia sama dia. Cukup. Kamu cuma gak mau kasih aku uang jajan, ya kan? Amy! Amy! Ayah benar. Joe cuma mau aku karena uang. Dan aku bodoh banget. Karena gak sadar kalau dia gak akan kasih aku apa-apa. Lihat, Ayah. Amy, hebat banget. Kamu dapat emas. Kamu jagoan ayah. Yeah. Dia simpan ini selama ini. Amy, kamu sudah pulang? Apa itu buat ayah? Ih, jangan pegang. Ini buat pacarku. Warisan 100 miliar buat aku. Dan dia siapin pas ulang tahunku. Ayah, Oh, Ayah, kamu gak lupa ulang tahunku kan? oh, Amy ku sayang. Ayah mana mungkin lupa ulang tahunmu. Ayah lagi nabung untuk masa depanmu. Ayah, kok kamu belum tidur? Aku lagi mengukirmu sayang. Ini hadiah pernikahanmu dari aku. Walau kamu udah menikah, ayah akan selalu ada di belakangmu untuk menjagamu.
Kenapa ayah kecewa sama aku? Aku minta maaf. Aku salah. Jadi, apa jawabanmu? Eni, aku nggak mau kasih harapan palsu. Aku baru aja cerai. Aku belum siap mulai yang baru. Gak apa-apa. Lagian, aku udah tunggu selama ini. Aku bisa tunggu sebentar lagi. Sampai kamu bisa lepas masa lalu. Enggak, aku udah nggak cinta Eva. Tapi aku baru cerai. Dan konferensi investor yang udah mau mulai. Kalau aku terima kamu, rasanya kayak aku manfaatin kamu. Gini aja, kita tunggu setelah konferensi. Nanti aku kasih jawabannya. Oke. Perusahaan kami bergantung sama produkmu. Jangan khawatir, aku gak akan biarin perasaan pribadiku campuri urusan bisnis. Karena kamu udah janji, aku bakal tunggu jawabanmu. Senang banget bisa ketemu kamu. Oke. Oh, hati-hati. Mesra-mesraan sama wanita lain di siang bolong. Dasar buaya darat. Eva, kamu ngapain? Aku ngapain? Lihat dirimu. Satu cewek aja gak cukup. Dasar mesum. Coba tahan nafsumu. Cukup, diam kamu sekarang. Lihat dirimu. Seleramu nggak pernah berubah. Cewek kaya lagi ya. Hei Nona cantik, kenapa buang waktu sama tua bangka ini? Aku lebih muda, lebih kuat, dan lebih baik dalam segala hal. Dasar kurang ajar. Minta maaf. Beraninya kamu pukul anakku. Kamu cuman ayah gak bertanggung jawab. Lihat Eva, lihat apa yang kamu besarkan. Nggak punya sopan santun sama sekali. Ini, kita pergi. Kamu gak tahu apa yang kamu hadapi. Cowok ini hidup dari duitku bertahun-tahun. Dan sekarang dia nempel sama COO grup Nexus. Dia cuman incar uangmu. Kalau John hidup dari aku akan merasa beruntung. Ini peringatan terakhirku Eva. Aku pernah hancurin karirmu sekali. Kalau provokasi lagi, aku akan lenyapin kamu dari kota ini. Ayo pergi. Kamu cuman bisa omong. Silakan rayakan, John. Tapi 3 hari lagi di konferensi investor, aku akan jatuhkan dan hancurkan kamu. Annie, jangan salah sangka. Eva cuma asal bicara. John, kamu gak perlu jelasin. Aku percaya padamu. Sejak kita kenal, aku gak pernah percaya omongan orang lain. Cuma kamu. Ngapain kamu di sini? Ayah, ini semua salahku. Aku minta maaf. Ayah, tolong maafin aku. Aku udah lihat semua yang kamu simpan dan aku udah putus sama Joe. Kamu kasih aku ini. Kamu janji bakal selalu ada buat aku. Tolong maafin aku ya. Jangan tinggalin aku. Itu Aku mohon. udah terlambat. Aku gak akan kembali. Apapun yang di dalam, urus sendiri. Ayah, ayah, aku mohon. Maafkan aku minta maaf. Aku mohon, buka pintunya. Aku mohon. Bukannya aku di gerbang villa, kok aku bisa di kasur? Jangan-jangan ayah udah luluh. Jadi ini beneran. Ayah udah gak mau aku. Kita kaya. Warisan 100 miliar ini. Kita kaya. Warisan 100 miliar ini. Dengan uang ini, kita pasti bangkit lagi kan? Bukan cuman bangkit lagi. Kita gak perlu pusing soal uang lagi. Enggak. Itu warisan dari ayah buatku. Jangan coba sentuh. Hei, aku ini ibumu. Milikmu itu milikku.
Enggak, itu peninggalan ayah buat aku. Jangan ambil itu, balikin. Ini semua gara-gara kamu. Kamu bikin ayah pergi. Dan sekarang kamu mau curi warisannya buat aku. Amy, jangan egois. Kamu mau semua uang ini buat dirimu? Amy, jangan egois. Kamu mau semua uang ini buat dirimu? Dasar anak nggak tahu diuntung. Ayahmu kabur sama cewek lain dan kamu masih belain dia. Baiklah, ayo. Enggak, Ibu. Enggak. Ibu, keluarin aku. Di konferensi investasi hari ini, aku akan bongkar John tukang selingkuh. Begitu dia kehilangan semua sponsornya, dia nggak akan punya apa-apa. Aku pastiin dia hancur lebur. Ibu, aku mohon keluarin aku. Aku nggak bisa biarin mereka sakiti ayah lagi. John, ini sudah bilang dia bakal kasih proyeknya ke kamu. Kenapa harus datang ke konferensi? Jalan pintas gak pernah berhasil. Kalau perusahaan lain kasih Annie rencana yang lebih bagus, aku mending mundur aja. John, kamu memang berhati lembut. Kalian belum pacaran dan kamu udah utamain dia. Gak heran Annie tergila-gila sama kamu. Dia bilang kamu satu-satunya cowok yang bakal dia nikahin. Ayah, kamu nggak boleh ke sana. Ayah, kamu nggak boleh ke sana. Lepasin dia. Ayah, oke, aku minta maaf, aku salah. Aku tahu aku nggak bisa minta kamu maafin aku. Tapi aku cuma nggak mau kamu terluka lagi. Tenang aja. Dia gak bisa sakitin aku. Kakimu kenapa? Nggak apa-apa, aku cuma jatuh. Mia, cepat obati dia. Ayo, Amy. Enggak, Ayah. Ayo. Bro, udah bertahun-tahun sejak kita punya pameran investasi segila ini. Ku dengar MC-nya cantik banget. Terus kenapa? Dia nggak mungkin lirik kamu. Menurutmu siapa yang akan menang tender? Taruhanku mereka. Permisi. Wah. Mana mantan kekasihmu itu atau cewek dari kedai kopi itu? Kenapa aku nggak lihat mereka? Kamu sendirian aja. Jangan bilang mereka putusin kamu setelah ketahuan kamu main belakang. Kalian cuma bisa omong kosong. John, dengerin saranku. Hidup numpang sama cewek nggak akan abadi. Parasit kayak gitu pasti dibuang. Apa maksudmu? Kamu bakal tahu sebentar lagi. Semuanya selamat datang. Pertama, izinkan saya perkenalkan perwakilan modal hari ini, Pak Charles. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang dengan ini saya resmikan pameran investasi ini dibuka. Tunggu, ada yang mau saya sampaikan. Baiklah, silahkan Nyonya. Silahkan sampaikan pendapatmu. Terima kasih. Semuanya, tujuan kita sederhana. Para investor besar mau masuk ke pasar teknologi dan mereka mau cari mitra terbaik. Tapi itu bukan cuma soal uang dan kekuasaan. Karakter itu yang terpenting. Bukannya itu sangat jelas? Bukankah semua orang di sini kuat dan terhormat? Sebenarnya apa yang mau dia bilang? Tuan-tuan, tolong. Saya yakin semua orang di sini penuhi semua kriteria itu. Semua kecuali satu orang. Dan orang itu adalah mantan suamiku, John Morgan. Lihat saja sendiri. Pak Charles, John itu parasit. Kehidupan pribadinya kacau balau. Pacaran sama 2 cewek sekaligus, dia nggak pantas kerja dengan Anda. Dia nggak seharusnya ada di sini. Kenapa cewek ini terlihat familiar? Bukankah itu Mia, CEO dari grup Nexus? Cowok ini gila juga ya. Dia beneran tidur dengan Mia Morgan. Siapa cewek yang lainnya? Dia juga lumayan cantik. Cowok ini hidupnya enak banget ya. Bu Eni, terjadi sesuatu di konvensi. Apa katamu?
Tuan Charles, sebagai perwakilan investor, saya tahu Anda akan buat pilihan yang tepat. Tapi percayalah padaku. Dia nggak pantas ada di sini. Saya bekerja di Nexus sebagai direktur penjualan selama 10 tahun. Dan saya udah kembangkan rencana distribusi yang sempurna untuk perusahaan Anda. Kalau Anda dengar saran saya, Anda akan temui mitra yang tepat dan Anda akan mendominasi industri ini. Silakan lihat. Beraninya Anda fitnah investor kami. Fitnah investor? Saya bahkan gak sebut investor manapun. Saya cuma sebut John, si pecundang itu. Aku udah bilang, kamu gali kuburanmu sendiri. Dasar bajingan tua. Permainan apa yang mau kamu mainkan? Permainan. Kamu bahkan gak sepadan. Investornya datang. Bukannya dia cewek lain yang ada di foto-foto itu? Gimana dia bisa punya 2 cewek cantik? Apa rahasianya? Aku dan John gak ada apa-apa. Jangan fitnah kami. Bersih? Kamu bilang bersih setelah kamu gangguin dia? Iya, benar. Oh, beraninya kamu. Terus kenapa? Kalau aku dan John bersama, apa urusannya sama kamu? Aku gak nyangka kamu fitnah hubunganku sama John. Apa ini caramu perlakukan tamu? Mungkin aku harus pikir ulang soal investasiku. Enggak! Semua kekacauan ini gara-gara cewek bodoh ini. Kenapa jadi masalah kita? Hah? John, kamu dekat sama investor. Tolong kami, bro. Ya, usir cewek bodoh ini dari sini. Jangan gara-gara satu orang semuanya jadi rusak. Pergi sekarang. Diam! Aku gak fitnah siapa-siapa. John, kamu bilang kamu gak pacaran sama si OO? Tentu aja dia nggak gitu. John itu kakak kandungku. Mana mungkin ada hubungan percintaan di antara kami. Apa? Kamu bilang apa? Izinin aku kenalin kalian dengan CEO Grup Capital Nexus. Saudara kandungku, John Morgan. Tunggu. CEO Grup Capital Nexus? Miliarder yang paling misterius? Miliarder legendaris itu? Nggak mungkin. Eva Collins, kamu nggak tahu apa yang kamu sia-siakan. Dan semua ini karena ulahmu sendiri. Ayolah Mia, kamu cuma lindungin simpananmu kan? Eva, kamu belum bisa terima kenyataan? Coba cari CEO Grup Capital Nexus. Aku udah bilang berkali-kali, kamu aja yang nggak mau cek. Nggak mungkin. Sayang. John cuma pecundang nggak berguna yang kerjaannya di rumah selama dekade terakhir. CEO, miliarder. Iya, aku serius. Dia cuma sampah yang udah kubuang. Ibu, lihat ini. Apa? Ayah beneran CEO triliuner. Itu cuma kebetulan. Mereka kebetulan punya nama yang sama. Ibu. Eva, kamu pikir semua yang kamu punya itu berkat kamu sendiri. Dia kasih segalanya buatmu. Tapi sekarang kamu hancurin semuanya sendiri. Kamu cuma anak putus sekolah yang gak punya kemampuan. Kamu pikir kamu pantas di Capital Nexus. Kamu naik jabatan dari manajer, lalu jadi COO. Di tahun 2001, berkat kesepakatanmu dengan grup Golden Fox, kamu adalah penyumbang penjualan terbaik perusahaan. November 2001, grup Ocean Shell tadinya udah siap tanda tangan kontrak dan di bulan Desember mereka butuh supervisor penjualan. Dan kebetulan ini semua kamu. Jangan bohongi dirimu, ini bukan kerjaanmu. Kalau bukan karena John, kamu gak akan jadi apa-apa. Kamu bohong. Aku lakuin itu sendiri. Aku kerja mati-matian. Aku lakuin semuanya sendiri. Kamu bohong. Ibu. Kamu bohong. Aku benci padamu. Ayah, aku tahu aku salah menilaimu. Tolong kasih aku satu kesempatan, Enggak. tolong. Kamu lupa. Kamu sendiri yang putusin hubungan denganku. Aku Ayah. gak punya anak kayak kamu. Aku janji akan jadi anak yang baik. Tolong kasih aku satu kesempatan. Tolong usir dia dari sini. Ayah, aku mohon maafin aku. Ayah, maafin aku. Aku mohon maafin aku. Ayah, ayahku itu CEO triliuner. ...8 Desember 1998... ...aku ketemu pasangan hidup yang temani aku selamanya...
Namanya Eva Collins. Nama yang indah. Kayak cahaya fajar pertama. Dia secantik namanya. Maret 1999. Eva sakit parah. Keluarganya tinggalin dia di rumah sakit. Dia suruh aku pergi. Mia juga suruh aku pergi. Tapi mana bisa aku tinggalin dia menderita sendirian. Aku udah anggap dia istriku. Aku mau bilang ke dia, jangan takut. Aku punya perusahaan, aku bisa sembuhin kamu. Tapi dia bilang dia cuma beban, nggak pantas buat aku. Aku nggak bisa bilang yang sebenarnya. Takut dia lihat perbedaan kita dan jauh dariku. Juli 2000. Eva sembuh. Kami menikah. Semuanya sempurna. Aku nikahin cewek yang paling aku cinta di hidup ini. Dia ambisius, dia mau kekuasaan. Aku sembunyiin identitas dan bantu dia naik jabatan. Mia bilang aku gila. Seorang CEO jadi suami rumahan. Dia nggak ngerti. Selera orang berbeda-beda. Aku cinta Eva. Jadi aku senang merawat dia dan kasih dia segalanya. Sampai maut memisahkan. John, nikahlah dengan cewek baik, seseorang yang sehat. Aku cuman akan jadi beban. Jangan bilang gitu. Jangan bilang gitu. Kamu bukan beban. Kamu duniaku. Dikala sakit ataupun sehat. Sampai maut pisahin kita. Sampai maut pisahin kita. Aku lupa janjiku sama dia. Aku harus temuin dia. Aku harus temuin dia. Enggak, Aku Bu, harus kamu temuin lagi dia. sakit. Kamu nggak boleh keluar. Aku harus temuin Ibu. dia. Lihat, kita ke tempat pertama kita ketemu. Kamu ingat? Aku ingat. Ada pohon di sana. Aku suka duduk di bawahnya. Baca buku. Dan kamu lari hampiriku dan tanya aku lagi baca apa. Kamu beneran kagetin aku waktu itu. Ini, cuacanya dingin. Kamu cuma pakai baju tipis. Ini, aku gak mau kamu sampai masuk angin. Ini, apa kamu ingat aku bilang bakal kasih kamu jawaban setelah konferensi? Aku ingat. Ini, maukah kamu menikah denganku dan habisin sisa hidupmu bersamaku? Aku mau. Apa kamu tahu udah berapa lama aku tunggu saat ini? Aku gak akan bikin kamu tunggu lagi. John, Eva, ngapain kamu di sini? kita harus bicara. Eva, ngapain kamu di sini? Kita harus bicara. Apa aku perlu pergi? Enggak. Bilang aja. Kami lagi sibuk. Aku minta maaf, aku udah salah. Tolong pulang sama aku. Eva, kita udah cerai selamanya. Aku nggak mau cerai. Kita bisa nikah lagi. Enggak. Jangan tinggalin aku. Enggak. Aku nggak peduli kenapa kamu berubah. Kita udah cerai. Kamu ingkar janji. Kita nggak punya hubungan lagi. Aku baca jurnalmu. Aku nggak tahu seberapa besar cintamu padaku. Maaf, kenapa kamu nggak bilang ke aku? Aku kira kamu nggak ngerti aku. Aku kira kamu nggak peduli sama aku. Berhenti. Kita udah nggak mungkin lagi. Aku pernah cinta kamu, tapi udah berakhir. Aku sudah pacaran sama Annie dan gak cinta kamu lagi. Aku minta maaf. Jangan ganggu hidupku dan Annie. Ayo. John. John, aku salah. John, aku salah. Wah, dia pasti bikin kesalahan parah sama suaminya sampai harus mengemis di jalan. Mungkin dia telat menyadari siapa yang peduli sama dia. Salah dia sendiri. Sekarang kamu rasain akibatnya kan? Harusnya mikir dulu. John, dia udah dibawa selama 6 jam. Kamu nggak mau temui dia? Itu pilihannya. Kami gak ada hubungan. Aku di mana? Ibu, kamu sudah bangun. Amy,
Ayahmu mana? Apa dia maafin aku? Aku harus cari dia. Ibu, kata dokter, kankermu kambuh lagi dan udah menyebar. Bu, kenapa kamu lakuin ini? Bu, Pak John, ada yang mau ketemu Anda. Ayah, aku mohon, kamu harus jenguk ibu. Ayah, aku mohon. Oke, ayo. John, sayang, duduk dulu. Amy yang minta aku kesini. Aku cuma jenguk sebentar. John, sayang, duduk dulu. Amy yang suruh aku datang. Aku cuma jenguk bentar. Apa kamu masih ingat Natal itu waktu aku mau banget pakai apel? Kamu buatin aku dari awal. Maaf banget, aku salah. Aku gak berpikir jernih dan aku ingkar janjiku. Aku udah sakitin kamu dan aku menyesal. Ini semua salahku, tapi aku masih berharap dapetin maaf darimu. Apa kamu bisa maafin aku? Ingat hari kamu usir aku? Aku nggak ada. Cukup. Aduh. Selamat datang. Kemarin udah berlalu. Kita nggak bisa kembali. Enggak, tunggu. John, Waktu ibu lihat pie apple itu, persis kayak yang dulu ayah buat. Dia sadar cowok yang bikin pie itu buat dia dulu udah gak ada selamanya. Kami kehilangan cowok yang pernah cinta kami. Seolah kami adalah harta karun.